Nani. Rooney! Oh, wonderful! What a massive opportunity for Tottenham this is. Here is Harry Kane for Tottenham. Oh, what a Selamat datang di Main Basket Podcast. Sama saya Idan, Dimas Mari, ada Dimas dan owner klub Tarkam, Santun Frederick. Geng, dalam beberapa hari ini kurang dari sebulan IBL 2021 sudah akan mulai. Hitungan minggu ya. Kita patut berbangga karena dalam kondisi yang sangat sulit ini ya, corona ini, kita harus apresiasi juga Liga, bahwa Liga mempersiapkan segalanya dengan matang untuk menjalankan Liga ini. Dengan sistem, kalau di NBA itu bubble, ya kita ada gelembung juga, nanti ngumpul di satu tempat. Semua tim akan bertanding di situ. Detail teknisnya nanti kita akan tahu kayaknya ya. Cuman kita nih mau ngomongin hari ini itu adalah jumlah pertandingan yang sedikit. Jumlah pertandingan. Wah, penonton rugi nih biasanya. Penontonan rugi. Penikmat basket. Gua pengen kasih gambaran dulu. Sabar. Tenang. Ini kalau lu nih buat lempar nih. Nonton rugi. Gak ada tontonan bro. Gak ada tontonan nih ya. Makanya langganan TV kabel. Gini. Dalam sebuah kompetisi itu biasanya jumlah pertandingan itu cukup banyak. Kita pernah punya dalam satu musim kompetisi, kita pernah punya jumlah pertandingan itu sebanyak 33 kali. Setiap tim melakoni 33 game reguler tuh ya, di musim reguler di NBL itu ya? Waktu NBL Indonesia. Kalau nggak salah IBL tahun 2016 juga masih melakukan itu. Jadi satu tim itu bertanding dalam menghadapi satu tim yang lain itu ketemunya 3 kali. Jadi kalau ada 12 tim, satu tim itu ketemu 3 kali ke setiap tim. Jadi 11 kali 3, 33 kali. Iya, betul. Belum termasuk playoff ya. Dan final. Playoff ya dan final. Cuman kalau waktu di NBL lu semua satu game semua ya? Cuman sistem aja beda-beda ya. Bisa ketemu 2 kali, kita kayak punya 3 nyawa. Oh iya. Itu ada apa sih ya? namanya? Non Robin. Non Robin. Iya. Itu kalau di sistem tenis tuh pakai itu, gue lupa tapi namanya. Kalau gue Street Fighter. Hah? Kan lagi video game itu kan kalau kalah masih ada nyawa lagi ya. Satu nyawanya. Kalau lu kalah sekali, habis itu masih ada kesempatan untuk lawan yang kalah yang di tempat yang lain. Ya. Menang, lawan yang menang lagi kemudian. Ya, gitulah. Gini. Di ke depan nanti itu akan dibagi jadi 2 grup. Akan dibagi jadi 2 grup. 2 pool ya. Ya, terus jumlah pertandingannya itu 6, 5, 2, 10, 16 game kalau nggak salah musim reguler. Satu tim main 16 kali? Kurang lebih segitu. Satu tim main regular 16 kali reguler ya. Jadi jumlahnya relatif tidak banyak ya. Nah ini gue nggak tahu nih sebenarnya. Gue tuh pengen membuka. Gue nggak mau duluan bilang bahwa memang sedikit. Tapi apakah sedikit ini baik? Apakah sedikit ini tidak baik? Itu kita buka forum aja untuk didiskusikan gitu. Diskusi aja dulu. Di situ aja dulu. Gue pengen dengar
Santun dulu deh, gimana tuh? Penikmat. 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 Gimana nih? Kalau kalau saya ini sebenarnya bukan penikmat juga, tapi bukan penikmat asal-asal gitu loh. Wah. Loh iya dong. Bukan bandwagon berarti. Bandwagon CLS. Karena gini, semakin banyak gamenya di liga, semakin bagus karena masing-masing jam terbangnya kan makin banyak pemain. Situasi yang dihadapi semakin banyak. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi justru gamenya harus ditingkatkan. Ini sekarang terjadi penurunan. Dulu di NBL bahkan di IBL 2016 ya. Mungkin. Itu masih 33 toh? Mungkin ini masih mungkin ya. Masih mungkin. Sekarang kita merosot setengahnya bahkan ya. Iya. Nah, kurang baik sih sebenarnya. Dan juga kalau penonton pesuka basket itu kan apalagi liga lokal itu kan sebenarnya banyak sih yang pengen nonton. Cuman karena kita nunggu-nunggunya dalam setahun itu kapan main itu kadang-kadang suka kecewa gitu loh. Oh iya. Ya kan? Bahkan sering terjadi misalnya liganya itu mulainya itu 2 minggu lagi. Kita tuh belum terinfo apa-apa di situ. Oh iya. Sering kaget-kagetan ada jadwalnya. Ini penonton nih ya. Iya dong. Dari segi penonton nih. Tapi itu hal berbeda itu ya. Bisa aja nanti itu diperbaiki. Iya bisa Cuman juga. sekarang kan mungkin gamenya harusnya lebih banyak lebih baik. Ya. Kalau saya. lebih baik ya. Kalau yang kemarin Mas gimana Mas dari sudut Pemain. pandang atau sebagai pelaku ya dulu sempat jadi pemain itu mending mana sih? Banyak game atau sedikit game? Sebenarnya pemain tinggal mengikuti nih ya sebenarnya ya. Apapun yang terjadi karena istilahnya sudah dibayar lah per bulannya pemain nih. Jadi lu cuma main aja gitu? Iya istilahnya gitu. Tapi nggak semua juga pemain seperti itu. Ada yang pemain tuh pengen gue butuh jam terbang banyak nih, tolong dong gamenya banyak karena gue nanti mau punya kesempatan dipanggil timnas untuk membela Indonesia di ajang tadi SEA Games, Asian Games. Ya. Kalau gue cuma main sedikit, gue bakal jago di Indonesia aja nih. Kalau nanti lawan tim-tim luar, ya jam terbang cuma 16 game. Mereka gamenya banyak-banyak. Contoh lah misalnya entah liganya Filipina berapa ya? Filipina itu dibagi 3 dan setiap turnamen sebenarnya juga nggak banyak, tapi setelah digabung jadi satu dalam jadi setahun lumayan setahun. banyak dia. Nah, itu kan pengaruh nih kepada permainan pemain. Terus nanti coach juga memikirkan peak performance-nya atlet saat 16 game nih. Kalau gua geber di awal nanti kecapean. Mau masuk playoff kan harus memikirkan itu juga tuh pelatih. Segi pemain juga harus. Kalau gue geber, kalau dia nggak konsisten lah gitu loh. Kalau konsisten ya aman nih 16 game. Kalau nggak konsisten, ternyata di regular season dia bagus, fisiknya ternyata latihan fisiknya salah. Di playoff hancur. Iya. Susah jadinya ngaturnya. Kalau cuma sedikit. Kalau udah jelas nih panjang nih, pelatih fisiknya juga udah tahu nih. Oh nanti di bulan ini gue pasti kasih program ini. Di bulan ini program ini. Kalau cuma berarti berapa bulan ya? 3 bulan ya? 2 bulan. Januari sampai Maret lah. Nah, kemungkinan gitu yang kabar terakhir ya. Intinya itu pelatih fisik atau harus benar-benar kasih program yang benar-benar membuat pemain itu konsisten selama 3 bulan. Ya kan? Bener dong? Meningkat apa konsisten? Konsisten. Konsisten. Apa sih yang berkonsisten cuma 2 bulan? Nggak usah gas aja langsung. Itu kan jarak pendek. Loh, kita kayak sprint. Kalau kita mikirkan maraton tuh kayak NBA. NBA itu kan 82 game kalau normalnya. Itu baru kita pikirkan strategi. Iya. Kalau jarak pendek itu ibaratnya sprinter. Udah habis-habisan aja. Ngapain sebanyak tenaga? Nggak butuh pelatih fisik berarti? Nggak usah. Loh, enggak tadi soalnya kan dia ngomong harus ada strategi. Itu kalau kita strategi, itu kalau jumlah game yang berbulan-bulan bro. Iya. 6 bulan lah minimal. Kalau cuma 2 bulan, itu kayak tarkam 2 kali loh. Iya itu. Oh tarkam 2 kali ya bisa. Iya dong. Ibaratnya lah. Jadi pemain ya gitulah. Kalau gue bilang sih ada yang ya udahlah jalanin aja. Ada yang butuh jam terbang karena buat main di tim nasional nantinya. Kalau mainnya cuma sebentar, maksudnya kalau liganya cuma sebentar kan berarti jam terbangnya sedikit nih untuk nanti. Tapi bisa gini nggak?
Lu bisa menceritakan nggak buat teman-teman yang dengerin atau nonton sebagai seorang pemain waktu itu melakoni 33 game musim reguler, belum termasuk playoff paling maksimum 5 sampai juara kalau nggak salah ya. Itu juga kalau sempat kalah. Semelelahkan apa? Apanya nih? Main karena dulu tuh persiapan apa ininya? Apa pas di liga? Semuanya mau dari latihan kemudian game karena dulu kita tahu juga ada yang juga cukup ada beberapa pemain agak kesel waktu itu gamenya bisa 3 hari berturut-turut tuh waktu zaman NBL tuh. Jadi wah melelahkan sekali gitu. Nah, bisa nggak lu mengingat kembali waktu itu main sebanyak itu, terus kemudian pindah kota, terus sempat ada yang 3 kali berturut-turut, 3 hari berturut-turut, semelelahkan apa atau malah nggak melelahkan gitu? Sebenarnya biasa aja dan bahkan menikmati gitu. Kalau persiapan dulu yang 33 game ya, malah sebelum pre-season, di off-season kita udah latihan fisik, terkadang training camp bisa, kalau dulu di tim gua bisa keluar negeri, terus ada turnamen ikut lagi. Oke. Terkadang gitu. Udah makin banyak lagi tuh kan. Makanya tugasnya serius itu dan intensitas gamenya serius ya. That's why pelatih fisik kan kalau turnamen pasti pemain habis-habisan dong. Iya betul. Pas gitu balik lagi latihan mesti dijaga tuh staminanya. Harus apa? Jangan sampai nanti ada yang namanya overtraining, cedera. Itu kan bahaya. Pemain menikmatin jalan. Dulu pernah seingat gua NBL itu gua nggak pulang 3 kota. Kalau nggak salah tuh ya Solo, Semarang, Solo, Jogja apa 2014, gitu. 2015. Iya itu. Itu tim lu pulang atau lu sendiri yang nggak pulang? Semuanya. Gua mah gimana sih? Itu yang kena itu apa namanya? Gunung berapi meletus tuh ya? Bukan. Setelah itu. Nah itu. Pemain menikmati, cuma ya kembali lagi sebenarnya kalau masalah kekonsistenan pemain ke pelatih fisik, selain pemain juga harus punya ini jaga diri sendiri lah, gitu. Tanggung jawab. Tapi pelatih fisik programnya itu harus benar-benar sempurna lah untuk 33 game ini. Karena dari off season pergi lagi ikut turnamen, training camp di mana-mana. Menikmati sih. Tun, kalau dari sudut pandang lu, sudut pandang penonton, lu kan ngomong, ini kurang nih gamenya, nggak bagus. Gue pengen tahu dari sudut pandang, emang lu tonton semua? Nonton kalau aku nonton. Nonton. Bener nonton setelah nonton. Jadi, langsung nonton lagi. Live streamingnya kan sering di YouTube. Kan? Oh YouTube itu kan sering berkali-kali tuh. Nah, lu tonton tuh ya? Nonton. Kalau aku sih tonton pasti. Oh ya keren. Kenapa lu tonton tuh? Aku suka nonton basket. Bukan basket aja semua sih. Semua. Tapi aku kan pengen tahu sih sejauh apa sih gamenya kita itu berkembang. Ini menarik nih. Kayak kita agak keluar sedikit karena lu penonton yang cukup setia terhadap basket Indonesia. Menurut lu sejak awal lu tonton, ini kan lu sudah nonton cukup lama ya? Meningkat pesat atau biasa-biasa aja? Dari dulu sampai sekarang atau gimana? Permainan atau sehingga misalnya karena kita lagi ngomongin jumlah pertandingan, mungkin kalau ditambah gamenya nih misalnya satu musim satu tim misalnya main 5 kali, berarti 55 game dalam satu musim gitu. Dia seneng nonton terus. Senang nonton tiap hari gue nonton. Bagus nggak? Gimana kalau misalnya 55 game gitu? Harusnya lebih bagus. Harusnya lebih bagus. Lebih bagus. Karena kan si pemainnya itu kan sudah beradaptasi dengan situasi setiap detik per detik, menit per menitnya di setiap game tuh. Itu kan perlu. Karena yang sering kali membuat pemain matang kan di situ. Situation game. Pengalaman itu penting banget itu. Makanya kalau kita terlalu lama vakumnya, nanti bayangkan 2 bulan kita bakal vakum nggak jelasnya itu 10 bulan ke depan. Itu diisi dengan latihan. Iya kalau latihannya benar. Nah itu yang pemain juga kesel. Latihan terus kapan mainnya gitu loh. Iya. Kadang pemain gitu mikirnya. Ini latihan lama banget, mainnya cuma 3 bulan. Hilang terus hilang lagi. Latihan lagi lama, mainnya cuma 3 bulan gitu loh. Kurang. Kalau saat sekarang ini memang kurang banget. Turnamen juga berkurang. Maksudnya turnamen di luar liga profesional. Kadang kan ada turnamen yang membolehkan klub profesional ikut kan. Nggak boleh ya. Iya. Jadi pemain-pemain pro
dilarang main tuh. Iya, Main biasanya. IBL. Tapi kadang bisa boleh Iya, juga. ada Kalau yang misalnya boleh. ada beberapa boleh, kayak misalnya Iya. Ada kuotanya ya? tergantung tim atau liganya mengizinkan Iya, atau tidak. Kayak misalnya Wali Kota Surabaya waktu itu kan boleh. Terus Iya. Maksudku bukan pemain doang, tapi klub profesionalnya ikut di turnamen. Oh, iya, iya. Jarang iya, kan? iya. Jarang banget. Jarang. tapi Mas, kalau misalnya kita punya game nih, oke kita pernah sempat maksimum pernah 33 game Iya. satu tim menjalani dalam satu musim reguler. Misalnya kita kali 5 gitu, 55 game gitu. Atlet kita kuat gak sih? Kembali lagi gua ke pelatih fisik. Oke. Sangat butuh berarti kalau punya 55 game. Oke. Restnya harus diatur, Mm-mm. terus. Tapi ada juga pemain yang nggak perlu rest, nggak perlu apa, Oke. tapi stabil aja gitu loh. Ada juga. Cuma memang kembali lagi peran pelatih fisik, kerjasama sama head coach tuh sangat penting. Harus ngasih program apa buat nanti dia setelah latihan fisik, latihan di lapangan, latihan basketnya seperti apa. Itu penting banget. Itu yang harus dijaga karena siapa ya contohnya ya? Percuma udah latihan off season panjang-panjang saat main regular season cedera kan buat apa? Iya betul. Ya kan? Banyak Itu yang kayak ditakutkan. gitu. Jadi gue punya teman dulu ada cerita nih. Sebenarnya dia masih main di mahasiswa, dia ditunjuk sebagai kapten. Saking semangatnya nih game pertama, guys, nanti saat pemanasan ngedang ya semuanya. Nah, Pemanasan ngedang. Mendaratnya ankle sepanjang itu nggak main. Kan itu Nah. kan percuma kan, boy. Itu yang salah siapa, Bu? Siapa? Yang salah siapa yang ankle? ringnya salah. Pemainnya lah. Tapi kita apa? Tunggu, aku habisin dulu ceritanya. Setelah itu, maksudku ya persiapan kamu nih udah lama nih. Pertandingannya cuma 3 bulan tuh kamu cedera kan sayang kan. Iya betul. Capek di latihan doang kan. Betul. Ya kan? Karena paling yang mau dikejar tuh adalah pertandingannya. Iya. Gue tuh pengen, kalau dari sudut gue ya sebagai media, kita kan ngelihat IBL, Liga Olahraga atau apapun itu kan sebenarnya hiburan ya. Iyalah. Hiburan Ya, tuh betul. pengen kita banget tuh Iya. terlalu Kalau pendek gitu. Pendek tahu sudah habis terus kemudian kita balik lagi, kan kadang-kadang game tuh kita tunggu ya. Iya. Wah, besok SM lawan waktu itu Aspak gitu. Sekarang mungkin yang tegang mungkin SM Prawira, SM PJ misalnya. Wah, SM lawan PJ gitu. Itu kan kita tunggu tuh. Iya. Zaman sekarang tuh sudah jarang loh kita menunggu sesuatu, untuk ditonton karena kan ada kayak lu ngomong Netflix lu bisa nonton kapan aja. Betul. Film sekarang. Lu mau nonton live streamingnya kalau disimpan ya lu bisa nonton nanti pas lu punya kesempatan gitu. Tapi kayak ini nonton game langsung tuh kan rasanya beda ya. Apalagi kalau cuman sensasi itu tuh hanya singkat aja lu rasain. Terus lu rasain. Lalu kemudian kayak misalnya dari sisi gua nih ya. Ketika gamenya lebih banyak, ini sudut pandang gue, peluang kita untuk melihat aksi-aksi keren itu lebih banyak gitu. Maksudnya kalau misalnya Kelly masih main, wah anjir Kelly mau ngapain lagi aja nih musim ini gitu. Top 10 best play ya. Prastawa masih anjir. Gue nyeritain sama temen, lu harus lihat Dimas nanti lah. Lu harus lihat Prastawa lu. Karena anjir itu performa dari dia rookie sampai sekarang gak pernah nurun gitu misalnya. Jadi emang Prastawa gimana gitu. Wah nanti lu lihat deh gitu. Kalau itu sudah tengah musim nanti lihat udah habis musimnya gitu. Tapi kalau rada panjang kan bisa kesempatan untuk ngeliat Prastawa, terus yang baru-baru misalnya ngeliat Vincent Kosasi ataupun ada pemain muda baru nih. Karena tinggi. si Mas Anton Agassi Guantara gitu. Rukinya Garuda sekarang Prawira. Siapa? Siapa namanya, Boy? Yuda. Nah, Mas Anton pengen banget lihat aksinya nih. Ditunggu-tunggu banget. Kenapa? Belum tahu sih. Loh, enggak. Yuda itu kan dia kepanggil di latihan timnas toh. Timnas senior tuh bahkan. Iya. Oh iya benar. Iya. Masuk. Penasaran aja sebagus apa sih ya. Ya kan berarti kan ada yang ditunggu nih. Kalau ini pencinta basket loh. Bener kan? Berarti dia menunggu saya pencinta itu. olahraga. Iya. Jadi sebenarnya kalau game banyak itu sebenarnya aku lebih penasaran gini. Apa tuh? Misalnya jadi kalau setiap tim itu ketemunya 3 kali atau 4 kali, kita bisa ngeliat gini, Boy. Ya. Taruhlah game pertandingan pertama Aspak ketemu NSA. Aspak udah nggak ada, ganti yang lain-lain. Ganti yang lain. Lopre. Lovre ketemu Bali United. Oke. Nah, seru tuh. Di pertandingan pertemuan pertama
menang Bali United. Iya. Aku pengen tahu di pertemuan kedua siapa yang menang. Iya. Nah, pertemuan ketiga siapa yang menang? Iya. Iya, itu Skor aku. 1 sama. Nah, Iya. seru toh. Iya. Kalau terlalu pendek kan kita waduh, Iya. udah selesai. Gitu loh. Maksudnya apakah mereka itu improve atau enggak kan kita Iya. saya improve-nya itu yang lebih utama sih. Iya. Bagaimana mereka balas-balasan head to head dulu kan. Betul. Iya. Dulu Iya, tuh benar. ada sempat wah nih di musim ini PJ lawan SM 2-1 tahun ini yang menang Siapa di regular nih? si Iya. ini gitu. Jadi Iya, itu juga lebih penting. gimmick-gimmick menarik ya. Gimmick menarik. Karena kalau saya ini kan bukan penonton, maksudnya tidak pernah fanatik dengan salah satu tim. Masa? Bahkan NBA pun tidak pernah. nggak pernah. Saya lebih mengutamakan Pemain. game yang seru. Oh, game yang seru. Game yang seru. Main Nggak PS ada- aja, main PS. Dan game yang seru itu bisa terjadi di mana aja ya. Misalnya Betul. bawah lawan bawah, Oh, iya. bawah Betul. lawan Iya. atas. Itu lebih atas menarik lawan atas daripada bisa harus menarik ya. menangnya aja 30 poin. Iya, kurang seru. Iya. Lah saya nggak pernah fanatik harus menang ini enggak. Kalau ada berantemnya Tight game seneng malah nggak? seru ya, tight Nggak, game. nggak. Tight Kalau game ada seru. berantemnya nggak suka ya? Nggak suka. Oh, nggak suka ya. Tight game seru ya. Ya itu. Ya. Pernah kan CLS ketemu Satya Wacana? Ngomong CLS kelamaan, CLS kapan nih? Loh, pernah loh. Abel aja 2 Seru. tahun lalu. Dia ketinggalan 3 kuarter waktu itu. Tahun Oh, berapa itu ya oke. Mas ya? Yang ketinggalan Yang ada CLS. Yofi Gia yang ngedang berapa kali tuh? Oh, di Tapi enggak, akhirnya Bandung. menang dia. Enggak di sini. Di Kertajaya. Di Debel Arena. Debel Arena. Debel Arena. Iya. Wah, lupa. Seru itu, seru banget itu. Ah. Kayak gitu-gitu yang kita perlu gitu tonton itu loh. Oke. Improve-nya setiap Tapi- tim. Ada nggak nih? Kan udah si penonton ini udah tahu nih cuma 16 game ya. Itu Sekitaran ya. regular masih kan? Iya. Ada nggak penonton yang cuma segini nunggu nonton final aja deh? Ada. Ada ya? Ada. ya? Atau dia nggak nonton terus dia nunggu siapa juara gitu. Ada ya? Ada gitu ada ya? Ada. Iya. Ada ya? Ada. Ada kayak gitu ya? Ya jadi Namanya juga, dan penonton. kita juga lebih kayak nanti kan biasanya kan bukan biasanya selalu kan ada penghargaan di akhir musim gitu. Oh iya, Lebih enak ngeliatnya iya, gitu. iya. Lihat, Betul. wah, Oh banyak iya, diikutin apa, ya. angka-angkanya tuh lebih panjang untuk Tapi dilihat. kalau nggak Iya. sesuai banyak yang Ya. protes. Harusnya dia nih, harusnya Iya, itu. iya, iya. Oh iya benar. Gua ini agak miss sebelum kita ngomong tentang ini. Ada bisa gini juga nggak? Ketika dia gamenya lebih panjang, itu membuka peluang untuk pemain-pemain muda Diturunkan. rookie untuk dimainin Ya, gitu. betul. Bisa gitu Itu nggak? bisa, Karena kayak bisa. tadi Santun bilang, Heeh. kalau gamenya panjang, musimnya panjang, Mm-mm. itu kan maraton. Jadi dia harus mengatur tenaganya dengan baik. Betul. Jadi ada yang disimpan. dulu tuh ada istilah rolling gitu. rolling. Oh, lu Iya, kan lu datang nih. Gue pernah. Lu kenapa nggak main rolling? Wah, anjing sombong lu Lawan kan. tim kecil gitu kan. Iya gitu. Lawan Tapi tim kalau di sekarang- NBA dimarahin kan? Iya, Kenapa sekarang dimarahin? Nggak boleh. nggak Jadi boleh. pemain bintang itu kan penonton itu kan penjual beli industri. tiket Iya, buat iya, nonton iya. LeBron James. Kalau LeBron Iya. James disimpan, Nah, Oh, sekarang kan rugi juga kan gitu loh. harus gaspol tuh. gitu. Iya, benar. Iya. Ada gitu nggak? Dulu. Gue dulu iya. Kenapa gue di rolling? Ya maaf kadang lawan tim kecil. Oke. Jadi misalnya, ya ngomongin tim nih nggak apa-apa ya. nggak apa-apa dong. Misalnya dulu ya lawan Inisial aja, inisial. Inisial CLS Iya. gitu kan. CLS lawan Satya Wacana gitu ya. Heeh. Kadang ada beberapa pemain bintangnya CLS di rolling karena besok mau Lu di rolling nggak waktu itu? lupa gue. Karena besok mau ngelawan SM contohnya Oh, gitu. disimpan ya. Disimpan. Biasa gitu. Atau sisa-sisa game terakhir. Hmm. Kadang gitu juga tuh. Udah nggak Simpan. penting nih, udah pasti masuk playoff. Udah masuk playoff ya. Digituin. Sudah pasti di Bisa. rolling. Terus ada lagi hal yang lucu nih. Iya ya. Di Indonesia kebanyakan nih pelatih di quarter 4 udah kalah jauh. Tarik. Iya, yang jarang main udah main lah gitu. Baik dikalah jauh maupun menang jauh ya. Iya, Ya, betul. ya. Heeh. Ya gitu ya. Kalah Harusnya jauh. kan kalau kita maunya pengennya merata. Penonton pengen merata nggak? Iya, ya, Nonton? betul betul. Atau gimana? Penonton tuh pengen yang seru. Yang seru yang penting ya. Iya, Yang penting seru. itu ya. Game-game seru itu yang game-game ketat itu loh. Iya, Yang kita apa tunggu. game seru yang pernah lu inget misalnya? Paling inget lah, Paling paling inget. Apa ya? Fenomenal lah, game seru fenomenal. Ya final itu si Aspak ketemu SM. Tahun Aspak sama SM sih seru terus sih NBL. kayaknya. Iya, itu. NBL. Rata-rata big man. Big Big match. match. Big man. Big man pemain. Kirain BBM lawan Aspak. Ya, Loh, BBM menang loh. No. Itu Loh, kan ya, toh? seru. Itu kan Aspak seru. tim keberapa nuruninnya? Tunggu dulu, Loh. itu kan overtime tuh. Ada Overtime itu loh. Kamu kan yang main. Buzzer beater Jamar loh. Iya betul. Oh, Dia main. Oh, ya? Overtime. Ada pemain Apa Phil asingnya loh. Walcott ya?
Bukan, JP Aduh, Pro. JP Pro, JP Pro, dong. JP Pro, iya JP Pro. Iya. Seru tuh kan? Seru. Gue juga pengen menyampaikan ini nih sebelum ini. Seru. Jadi kalau barangkali kalau dari segi bisnisnya, kalau liganya lebih panjang itu hype-nya tuh kejaga gitu. Betul. Jadi kerasa terus kayak sekarang nih NBA ini kan ngeselin ya. Kayak kita nggak dikasih jeda gitu untuk nafas. Tahu-tahu oke, musimnya selesai. Tahu-tahu besok sudah langsung ngomongin siapa mau pindah kemana. Istirahat, latihan, ini liburan kemana. Tahu-tahu besok udah mulai latihan lagi. Ada pramusim. Yang pramusim ada yang main di kota mana, di negara mana. Lalu kemudian siapa terus tahu-tahu sudah nggak kerasa misalnya musim ini sudah mau mulai aja gitu. Atau sudah mulai gitu. Sudah mulai. Enggak. Sudah jalan gitu. Sudah jalan musimnya. Jadi hype-nya tuh kejaga lama gitu dan menurut gua itu bagus untuk bisnisnya mungkin ya, bisnisnya karena kan orang ngelihat oh ini ada terus nih, jadi orang engagement penggemar basket sama basketnya itu liga profesional itu terjaga. Gua nggak tahu itu mungkin juga nanti kayak Dimas sebagai pemain, Santun sebagai penonton misalnya. Relasi penonton sama pemain tuh juga makin panjang gitu. Jadi wah gue datang nih cuman buat lihat pemain A gitu. Oke. Nah kayak gitu-gitunya tuh gitu. Dan dia juga si Dimasnya wah nih gue harus tampil lebih semangat daripada yang kemarin gitu. Karena kemarin kayaknya gue jelek banget cuman 10 poin. Sekarang gue harus 20 misalnya gitu. Ada gitu-gitu gak sih menurut lo? Kalau pemain ya itu kayak ngomongin awarding itu ya, kayak gua nggak dapet yang berasa tahun season itu, season depan udah panas nih, nggak bisa nih gitu loh. Kalau kita nonton Last Dance saat Jordan dikalahin si Orlando waktu dia comeback, dia bilang besoknya gua nggak mau off, langsung latihan kan. Beda mentalitinya beda mereka. Ya itu kalau gua gitu, kalau saat nggak dapet nih wordingnya yang salah satu andalan gua, season depan gua harus dapet. Nah, itu kalau dari segi pemain, dari bisnisnya dan endorsan. Nah itu gue mau ngomong masalah sosial media ya. Saat nggak ada liga, like-nya berkurang loh. Iya. Oke. Sangat berkurang. Oke, Instagram ya. Iya. Saat ada liga, gue nggak posting apa aja, bisa gila-gilaan gitu. Tapi memang ya itu mungkin sesama hype-nya kan. Dan itu walaupun dari sudut penonton, pemain itu tuh juga mendukung liga ya. Iyalah, pasti. Dimas main di mana? Siapa main di mana kan? Lu gitu nggak tuh? Jadi kalau ada liga lebih semangat untuk cari tahu, tanding apa, hasil apa, kemarin apa gitu, main di mana gitu ya. Aku bahkan gini, se-ekstrim ini, aku lebih setuju liga yang panjang daripada persiapan panjang, pemusatan timnas yang panjang. Oke, aku lebih setuju itu. Oh, maksudnya aku lebih percaya itu lebih menghasilkan kualitas pemain yang lebih bagus. Ini menarik nih. Berarti karena memang timnasnya ikut bermain di liga apa dipencar di klub? Dipencar. Nanti begitu berapa bulan sebelum ada event Asian Games apapun itu, tinggal dicomot yang the bestnya. Itu pasti tersaring kok. Pasti tersaring daripada harus ngeribetin ngambil itu di satu tim, dimasukin situ nggak jelas juga playoff nggak ikut. Aku lebih percaya itu lebih dimasukin aja dia. Liganya dipanjangin. Dia main di tim-tim. Ya, seperti biasanya dia main timnya masing-masing. Nanti saat mau ada event baru kumpulin 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya. Nggak masalah. Aku lebih percaya itu daripada harus panjang banget dikumpulin. Kasian juga kan tim-tim yang kehilangan mereka harus nyari lagi. Kayaknya kurang efektif menurutku. Iya. Menarik sih itu emang karena pada ujungnya sih sebenarnya kan liga kita ini sebagai media misalnya, bahkan gue juga sebagai penonton gitu, kita pengen lihat ujung-ujungnya kan kita mengetahui siapa nih yang jago dari tim ini, dia layak nih buat masuk ke tim. Karena di kita tuh kan all star-nya itu adalah timnas sebenarnya kan ya. Betul. Jadi penonton punya pandangan lah. Betul. Tim papan bawah walaupun dia tim papan bawah, tapi, karena cukup banyak jam terbang dan dia penampilannya stabil, kita bisa lihat layak bisa panggil nih gitu. Jadi kita bisa tahu gitu. Jadi nggak melulu karena gamenya, karena ada yang panasnya lama mungkin gitu ya. Iya itu lama gitu. Bener, jadi bisa jadi
setelah 10 game gitu dia baru merasa oh dia udah mulai ketemu nih chemistry-nya apanya. Baru ketemu chemistry-nya lu udah gak lolos playoff men. gitu ya. Iya benar. Dulu gak lolos playoff gitu. Ya gitu dia hilang gitu. Berarti itu yang hype penonton dan liga itu terjaga akhirnya. Iya. Karena dia pengen wah anak ini harusnya layak nih. Dari awal main sampai playoff sampai final konsisten harusnya layak nih di timnas. Iya. Kan sekedar masukan. Kalau nggak dipanggil itu kan kembali lagi nanti ke pelatih. coachnya. Iya kan. Tapi oke, sebelum berakhir nih obrolan kita karena nggak kerasa ya kita udah ngomong hampir 30 menit. Walaupun kita memang punya keinginan ya untuk bahwa ini kompetisi Liga Indonesian Basketball League Indonesia ini bisa lebih panjang, tapi kita juga menyadari khususnya saat ini ya. Iya. Saat ini ada mas-mas corona yang nyebelin ini masih belum pamit dari kita, masih nggak tahu sampai kapan. Jadi balik lagi kita harus apresiasi tetap ya. Tapi juga kalaupun dia normal ya kita khususnya kita bertiga seharusnya kita paham ada beberapa kendala yang membuat kompetisi kita nggak bisa panjang. Tapi terlepas dari itu, mudah-mudahan siapapun yang memangku kepentingan, baik itu liga ataupun tim-tim, mudah-mudahan bisa menemukan cara agar beneran bisa tuh, bisa panjang gitu. Jadi minimal sama lah, yang lama-lama 30 iya, jadi kita tuh nggak bisa lagi kayak gini tuh. Maksud gue, kita nih liga cuman 2 bulan misalnya. Iya. Kenapa? Karena udah mepet sama puasa. Gak apa-apa puasa, ya udah istirahat 1 bulan, lanjutin lagi setelah puasa gitu. Setuju. Nanti kemudian ada apa lagi misalnya pilkada atau apa selama nggak boleh berhenti, ya udah istirahat, lanjutin lagi gitu kan. Itu buat gua lebih seru. Gua senang Dimas cerita dari sudut pandang dia bahwa ya itu malah membuka lebih banyak peluang gitu. Yang kemampuan yang belum keluar malah bisa keluar gitu. Pada saat itu Santun juga bilang bahwa penonton juga bisa. Wah, apalagi zaman sekarang ya, perkelahian antar netizen di kolom komentar itu kan jadi lebih seru gitu. Jadi yang ngomong, wah si ini nih, lu nonton nggak? Jangan, wah lu nggak usah komentar deh kalau nggak nonton gitu. Lu tahu dia siapa nggak? Kayak gitu kan. Seru tuh kayak gitu. Oke, itu sebelum kita tutup obrolan tentang keinginan harapan-harapan kita tentang IBL yang lebih panjang. Tapi ini ada ini nggak? Apalah kalimat penutup lah. Oh, Dimas sekarang. Oh, Dimas. Mas. Kalimat penutup buat para pecinta basket, tetap appreciate lah untuk liganya karena ada Mas Corona. Kita tetap harus junjung juga salah satu-satunya ya Liga Pro di Indonesia. Kalau nggak ada Liga Pro kasihan juga pemain-pemainnya gitu loh. Jadi support terus Liga Pro kita. Dengan menonton aja lah iya betul nonton langsung ya nambahin statistik 1 view tuh sangat berat. Betul nonton jangan cuma komen tapi nggak tahu siapa dia kamu nggak tahu dia dari mana asalnya dari dulu seperti apa. Jangan sampai nonton pahami mengertilah setidaknya baru komentar. Baru komentar. Jadi pesan gue itu tetap support. Semoga juga kalau coronanya hilang bisa panjang liganya. Harapannya nih buat si liga kalau coronanya hilang berbanyaklah gamenya. Asik. Santun. Sama boy. Sama ya. Penikmat kita pengen nonton basket ya Mas ya. Iya. Pengen nonton basket kita. Kalau gue gini ada salah satu faktor kunci buat gue penting ya, bahwa gue sangat berharap kompetisi yang akan berjalan beberapa hari atau minggu lagi ini berjalan dengan sukses. Terlepas dari jumlah pertandingan yang sedikit, kemudian tandingnya digelembung di satu tempat di mana protokol kesehatannya berjalan dengan sangat ketat. Tapi kalau IBL berhasil menjalankan ini dengan sukses, ini bisa jadi pembuka buat cabang-cabang lainnya untuk juga bisa berjalan. Ini juga jadi pembuka buat mudah-mudahan bisa jadi pembuka kegiatan-kegiatan lain juga ikutan jalan gitu. Jadi bagaimanapun kita bisa tetap aktif gitu. Paling itu sih yang bisa jadiin ketutup. Tapi intinya memang kalau bisa dibilang kesimpulan ya paling enggak kita punya tontonan lah. Iya punya tontonan udah syukur lah. Tapi gamenya masih tetap sedikit ya. Mudah-mudahan ketika corona selesai gamenya nambah. Walaupun gamenya sedikit harapannya seru lah. Betul juga. Seru. Game sedikit
Kita lu bahas satu nggak ada pemain asing loh. Iya, makanya. Nggak ada pemain asing. Ya harusnya seru kan berarti? Iya harusnya Seru. tambah seru ya. Yang pasti statistiknya mereka tambah bagus. Saya tambah bagus jam terbang, naik ya. Iya jam terbang. pasti. Kemarin kan kemakan sama pemain asing. Iya, jam terbang pemain Iya, lokal iya, makin iya. banyak. Makin tinggi. Yoi. Oke, Oke. terima kasih semuanya. Nanti kita lanjut lagi. Sebenarnya banyak yang bisa next episode. Ya. Itu kita akan datang dengan obrolan yang jauh lebih menarik, khususnya dari sudut pandang Santun dan Dimas. Sampai jumpa.